kali ini saya Daraulan Fazira, mahasiswa Ilmu Hukum, akan membahas apa itu pemilu, mengapa perlu ada pemilu, dan bagaimana kita sebagai pemilu berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Adapun pengertian dari pemilihan umum yaitu merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pemilu bukan hanya sekedar proses memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi dan harapan mereka terhadap arah pembangunan bangsa. Partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia mencerminkan tingkat kesadaran politik dan komitmen masyarakat terhadap demokrasi, serta menjadi indikator kesehatan demokrasi itu sendiri. Pemilu ini berfungsi untuk pengambilan putusan secara formal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Oh iya, biasanya kalau kawan dengar pemilu yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemilihan tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Siapa saja sih yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Bagi warga Indonesia yang sudah berusia dari 17 tahun ke atas bisa banget mengikuti pemilu, yang mana sekarang disebut dengan generasi Z, dari tahun 98 sampai 2002. Atau yang sudah menikah bisa banget untuk mengikuti pemilu. Tentu bagi yang mengikuti pemilu ini wajib sudah memiliki KTP untuk membuktikan kamu memang benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat dan memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri atau TNI. Teman-teman bisa mengikuti pemilu ini di TPS. Tetapi TPS itu apa sih? TPS adalah tempat pemungutan suara. TPS merupakan tempat dilakukannya pemungutan suara yang mana nanti pemilih akan diberikan surat suara dan diperkenankan menggunakan hak pemilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Kotak suara tersebut memiliki logo KPU. Pemilih lalu memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kolom pasangan calon, memuat nomor atau nomor pasangan calon atau foto pasangan calon. Yuk kita gunakan hak pilih ini sesuai dengan hati nurani dan bebas dari tekanan apapun dan dilakukan secara rahasia. Pemilu ini harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selama ini, kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pemerintahan atau negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintahan, yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan atau keharusan yang tidak bisa tidak. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi. Karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah itu untuk penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Pertama, ada faktor politik. Faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih, seperti tidak punya hak pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa
Pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidakpercayaan dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Kedua, ada faktor sosialisasi. Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi, mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati atau wakil bupati, gubernur, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu, terutama pemilu di era reformasi, selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda, sehingga menuntut penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputar pemilu secara masif. Yang ketiga, ada faktor administrasi. Adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Di antaranya tidak terdata sebagai pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan. Hal ini administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun belum tercatat dalam DPT, dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP, menjadi persoalan jika tidak mempunyai KTP. Agar supaya sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula hingga level partisipasi bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum. Strategi yang dilakukan lembaga penyelenggaraan pemilu dan pemerintah dalam menarik minta pemilih pemula dan yang notabene masih muda, maka strategi yang digunakan harus tidak jauh dari aktivitas positif anak muda. Selain yang muda-muda, ternyata ada juga pemilih pemula yang tua loh sob. Mereka adalah anggota TNI atau Polri yang baru pensiun. Soalnya kan selama masa aktif mereka nggak boleh milih biar tetap netral. Pemilu ini harus ada. Jika harus ada, mengapa kita harus menggunakan hak pilih dalam pemilu? Apa pentingnya ya? Nah, kawan Brin, tujuan dilaksanakan pemilu adalah pertama, untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara agar tahu hak dan kewajiban. Kedua, sebagai sarana sirkulasi elit dan kepemimpinan. Ketiga, sebagai sarana legitimasi politik wakil rakyat dan pemimpin terpilih. Nah, kawan Brin sudah tahu kan pemilu itu apa dan kenapa harus menggunakan hak pilih kita dalam pemilu. Yuk kita sama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagai pemilih cerdas, kita harus tahu dan mencari tahu jejak rekam partai dan wakil yang kita akan pilih nanti. Jadi jangan asal pilih ya. Karena satu suara akan menentukan nasib seluruh warga Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Salah pilih bisa menyesal kemudian. Jadi jangan sampai lo kehilangan hak suara karena malas jalan ke TPS atau apatis dengan politik sob. Emang sih kadang ada masalah administrasi seperti kesalahan data kependudukan dan kartu pemilih yang memang mesti diperbaiki pemerintah. Tapi untuk yang satu ini harus diperjuangkan. Terus terakhir, jangan memilih kucing dalam karung. Kenali dulu siapa yang mau lo pilih. Mau pilih gebetan aja bela-belain stalking. Masa cari tahu latar belakang kandidat aja males? Nah, apa saja yang udah kamu persiapkan untuk menentukan nasib Indonesia 5 tahun yang akan datang? Inilah saatnya untuk pesta demokrasi. Ayo ajak semua menuju ke TPS. Bersama-sama kita sukseskan pemilu. Ayolah semuanya.
secara langsung umum, bebas dan rahasia, bertindak jujur serta adil untuk bangsa dan negara.